Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir, beristighfar, berzikir, berdoa. Contohnya zikir ialah dan ada jaminan bahwa Rasulullah dalam oleh beristighfar, berzikir dan berdoa, kemudian ada zikir jalalah itu ada semacam jaminan orang itu akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arrahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakatihi fi darin amin. Sadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan orang nakil semi para habib syarif, mualim, tuan-tuan guru agama, pengurus panitia, pengurus masjid dan panitia masjid, arisan, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah masjid Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih berumur, kesehatan, keafiatan, kekuatan dan ditolong Allah dan beri kesempatan dapat melaksanakan daripada sunnah Nabi salat subuh berjamaah dan sekaligus bermajlis ilmu dan Allah memberikan rahmat kepada kita, kedua orang tua kita baik yang masih hidup atau mendahului kita, guru-guru kita, keluarga kita, jarak tetangga kita dan muslimin muslimat, amin Allahumma amin. Salawat dan salam ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat kerabat dan orang yang mengikuti jejak langkahnya dan menghidupkan sunnahnya hingga akhir biasa. Mari kita semua bersolat namanya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masalah sifat 20 tauhid sifat sampai kepada yang ke-9 al-ilmu. Nah, ilmu artinya tahu. Tahu artinya orang itu berpengetahuan, ahli dan paham tentang sesuatu. Itu ahli tentang dan paham tentang sesuatu, orang berilmu. Mustahil Allah itu jahil, ada ilmu. Yani Allah itu punya ilmu dan tahu akan tiap-tiap sesuatu. Semua perbuatan Allah, semua kudratnya Allah dan iradat kehendaknya Allah itu didasari dengan ilmu, itu tahu. Tahu menimbulkan kehendak dan kehendak menimbulkan perbuatan. Amalannya Habib Usman Banten apa? Maka hendaklah bagi seseorang mukmin yang bertauhid menyadari bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Apapun yang terjadi lawan alam semesta ini dan kita, itulah yang terbaik karena itu apa perbuatan Allah. Karena semua kehendak Allah itu didasari dengan ilmu tadi. Pasti baik. Dan suatu kaidah menyebutkan di dalam kitab tauhid, kebahagiaan terletak di dalam rasa. Bujur dewa, kebahagiaan itu terletak di dalam rasa. Rasa itu di mana anaknya? Kalau rasa Pepsi lain, rasa Royco lain, dan rasa ada dalam pikiran. Pikiran itu di mana? Nah itu akal. Akal itu dari hati. Al-aqwal nurun fil qalbi. Akal itu cahaya hati. Makanya bila hati ini cahaya, akalnya akan baik, pikirannya baik, rasanya jadi nyaman. Nah, bila gangan sayur bening, lengkap, walaunya ada, walau kuningnya ada, walau putihnya ada, kacang panjangnya ada, pucuk kato ada, pucuk masih di bawah, kawilannya ada, apa lagi? Jagung anumnya ada, menjagung tua patah gigi, ya Allah, bawangnya ada, uyahnya dibuat pas, gula sedikit putih rasa manis. Jangan terlalu banyak. Mau 1 kilo dibuat ada nyaman dia sirup bening. Ya ada kali dibuat gula rasanya ada rasa manis. Ada
sedikit manis, jangan sesingkok atau singkok. Nah, gula, lain gulanya yang buah besok ese, tulago gula-gula. Nah itu pasti rasa ada. Dan pikiran itu ada dalam prasangka yang baik. Jadi bila ada orang berprasangka yang ada baik, buruk, perasaannya pasti gak nyaman, pasti gak nyaman, pasti gak nyaman. Bila berprasangka yang baik, dia berujudi pasti nyaman. Karena mencoba arwah berujudi pasti nyaman. Disangka yang baik lawan Allah, sangka baik lawan makhluk, ada tapi banyak berpikiran. Barang siapa yang bersangka baik, pikirannya pasti baik, jelas. Hujan doang. Biar misalnya buat ulun, misalnya anggaplah ulun ini dirinya. Laki ulun ini kadang boleh satu hari. Kada boleh. Begawi di mana? Begawi di ujung Pelan Raya. Pak kalian jangan jauh sini. Ditelepon dalam angkat. Jangan-jangan. Ya kan? Itu pikiran buruk timbul. Jangan-jangan sekalinya HP-nya hilang. Mobil mogok. Ya, sedikit hubungi kalau apa? Nah, itu. Jadi pikirnya kalau baik bila doakan aja. Mudah-mudahan selamat bagiku. Mudah-mudahan ada halangan rintangan. Dan selamat. Mengenai malam berdoa ya Allah. Kenapa lagi pada boleh datangnya lagi? Kenapa ya pada boleh? Kenapa datang? Jangan-jangan simpanan. Maki belum lagi naik rumah sudah diselam. Ada pinggang. Muhammad Sam. Mata barangot di mata barangot di rumah bangsa. Jangan lagi harus sabar kalau masuk. HP ku hilang. Tadi dia gimana kan tadi? Anda yang pemukul. Hanya mau. Nah, tidaklah itu satu contoh yang nyaman memahami. Barang siapa bersangka baik, pikirnya baik, maka perasaannya pun baik. Barang siapa bersangka buruk, pikirnya pun buruk, maka perasaannya buruk. Sangka baik adalah surga dunia. Dia kalau berikan kepada hamba-hambanya di dunia. Itu orang balik. Wa amaman khafa maqama rabbihi jannatan. Adapun orang yang takwa takut kepada Allah pasti dapat dua surga. Pertama surga di dunia, amin. Yang kedua surga di akhirat, amin. Ya Rabbal. Nah itu ilmu. Mengenai ilmu apa? Sifat ilmu itu dalilnya Al-Quran mengenalkan berbagai ilmu. Ada dalilnya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Itu Qurannya. Bahwa Allah Ta'ala dengan tiap satu sangat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengitikadkan bahwa ia amat takut berbuat maksiat. Kenapa? Allah tahu, walaupun orang lain tidak tahu. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui, ujar Syekh Utsman akan segala hal dan perbuatan adanya. Tuhan tahu dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Nah disitulah amalannya orang yang sudah memiliki dalam artian diberi Tuhan ilmu sifat 20 tentang ilmu, maka dia pasti takutan lawan Allah. Nah makanya orang makrifat Allah Ta'ala itu pertama banyak takutan lawan Tuhan. Nah kedua rajin lidahnya beristighfar, berzikir, menyebut nama Allah. Nah paling banyak ingatnya Allah. Itu orang yang sudah takut dan ia hendak memperbanyak ibadah lawan Allah. Kenapa? Karena takutan lawan Allah. Nah, lalu dari akalnya bang, sifat ilmu dari nakli lawan nakli dalil. Dalil wajib, dalil mustahil sudah.
Dalil akal belum. Apabila Allah Subhanahu wa taala jahil ada ilmu, Mustahil ada mungkin. karena ketahuan benar sudah keahlian silin di dunia dan dinampakkan silin. Ahli jin dan paham tentang sesuatu itu adalah bagian daripada ilmu lah. Allah itu maulah langit contoh. Allah itu ya kualitas sekawin maulah langit, menciptakan langit. Nah, Allah maulah langit itu pemeran dia silin punya iradat. Orang nak boleh itu punya kehendak. nak boleh bersikit mesti ada kehendak panitia masyarakat, ada kehendak keinginan. Ya kan? Allah itu punya iradat. Lalu Tuhan itu punya kudrat. Kau memberi kudrat itu kau memberi kuasa. Kalau iradat punya kehendak. Kalau kudrat itu kuasa, mampu mengulah. Tapi kada paham caranya mengulah. Kada paham, kada ilmu, pengulahnya. Ulun melihat Orang mengolah wadai lapis, banyak lapisannya, pengolahnya aja berlapis. Mungkin kita nak kada tahu, kada pernah tahu, kada bisa pernah mengolah pengalaman, bingung. 10 lapis wadainya. bawa lapis itu Rapi benar. itu contoh. Kayak apa ya? Mau kada paham, kehendak ada, mampu aja, tapi kada diisi ilmu kayak cara maulahnya. Kayak apa? Kada mungkin terjadi langit, kada mungkin terjadi. Tapi langit ada, berarti adanya langit menunjukkan dalil, menunjukkan bahwa Allah itu berilmu. Bukan hanya punya kudrat saja, bukan hanya punya iradat saja, tetapi Allah Betul-betul maha berdia ilmu. Dia bilangnya kalau pernah ada tiap berapa juta tahun tak mungkin. Siapa yang tahu berapa tahun sudah langit toh? Kalau pernah runtuh di langit ada bintang, bulan, matahari, teratur diciptakan sidin, tiap detik sidin nang memelihara motornya. Langit tadi orang yang pernah langit ya langit itu luar biasa. Mohon orang yang pernah langit dari kita membayangkan kayak apa langit. Mau langit rambu aja kan apa nyamuk asok. Nah ya lah, Tuhan punya iradat, Tuhan punya kudrat, dan Tuhan juga punya ilmu. nah contohnya langit tadi ada. Menunjukkan adanya ilmu Allah. Kada mungkin ilmu hebatnya langit. Biru tambah awannya, tambah bintang berkelip, tambah mataharinya. Yalah, di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang terang. Yalah, Mau terus akan dicoba kok. Menerangi kegelapan toler. Kalau gua nasi dari ya mantan ulun. ada bumi perang, bumi. Ulun hanya tadi tolak Hari Sabtu hari Ahad. Akan hendak melihat anak roh 17 dah. Nang rumah kapolres, nang markas polisi tentara. Nang ada di kertas apa nang Jakarta kalau saya belok kanan bila terus ke Timur kita harus jauh ke mana arahnya. Terus biarnya itu belok kiri kira ada udah tahu jalannya sekalinya kayak blok satu. Manggul gunung-gunung. bagusnya pemandangan gunung-gunung, ada danau, ada lembah. Tuh, Roh 17 kamarnya. Anda tahu juga di situ tempat penantian nang batu-batu nang gugur banyu nyaman mana belakang asal ini jadi. lucu banget. Pesawat kato, bawa 2 lapis lawan. Anda bilang ada 2 lapis, kelihatan
turun berhandap. Kita tahu Allah dirinya berhandap cuma bodoh di pemandangan dia. Iya kah? Usahanya jadi ya Allah. Ada jadi berbeli. Terlebih sekali tahu ter, kada pernah ke situ. Jadi jalan malam bapak jadi bapak. Orang ini naik mobilnya tuh mitik, naiknya kagana mobil halus tuh. Kita anak sebenarnya kalau pelanggar orang ngambil jalan orang, terpaksa kita menurunkan gas, kita rem, maka naik-naiknya. Kayak imamnya boleh hajar jalan tidak ada ahlinya. Juga coba yang lain orang naik kawat jangan dulu hantam orang. Jadi kita naik kita dia apa? Naik kita dia senyapir ada ahlinya. Ada sebentar, ada sebentar. Nah, kalau kayak pacarannya pindah lagi di sapu, digas hebat soalnya. Udah mobilnya. Nah, jauh kan tahu ilmunya kayak pas banyak gas naik ke cepat. Nah, jangan mobil anak mahir ke gunung-gunung, naik gunung turun gunung, nang ke Kota Baru, Gunung Jabanega. Nah, sudah pikir, berarti aku yang ada di ilmu belajar naik gunung. Hah? Ya, di situ sampai ke sana alhamdulillah asal ada. Nah, anak-anak dia ada memohoni dan sebagainya, banyak orangnya. Sembahyang belum asar, ada masalah. Sembahyang belum ada masalah salahnya. Nah, roh-roh banyak ada roh-roh kayak di Loksado aja roh. Nah, pun saya betul. Bapak Ibu yang memuliakan, hormati. Bagusnya pemandangan bumi. Jadi bumi yang Tuhan ciptakan itu juga di bumi, jangan manusia ada, binatang ada, gunung ada, lembah ada, danau ada, pepohonan ada, dan sebagainya. Air ada, angin ada, udara ada, cahaya ada. Itu nampak di situ ilmunya Allah. Berarti Tuhan itu maha berilmu. Jangan terlalu ilmu, kemungkinan terhampar luas dan indahnya pemandangan mana mungkin ada. Di situ bukti madharnya adanya Allah. Yakin kita melihat gunung hebat tadi, maka bertambah-tambahlah iman kita. Amin ya Rabbal. Makanya orang menyuruh berjalanlah kalian di bumi, lihati kayak malam. Niscaya kalian kagum dengan Allah, mengagungkan Allah. Makanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Seperti firman Allah, "Bikuli syai'in alim." Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah kalau kita Pak ada. Satu dalilnya yang disebut dalil akal namanya, menggunakan logika. Nah, kedua, seandainya Allah itu kalau bersifat ilmu, kalau bisa sirin itu menyediakan, menciptakan berulah-ulah kurang banyak, tapi kenyataannya ulah Allah, ulah sirin kelihatan nampak nyata di alam semesta ini. Berarti melihat ulahan Allah, hakikatnya kita pun kada kawat, kada melihat ilmunya Allah. Setiap detik kita kebencilan melihat ilmunya Allah. Ya Allah, ya alam semesta ini imbah. Setelah itu kan, lalu kan alasan kakak yang berikutnya. Alasan kenapa Allah mustahil kada bersifat ilmu? Kata dia Allah wajib berilmu. Ini mustahil kada bersifat ilmu. Apabila ada yang bertakbir, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawabnya namanya pasti Allah. Dalam pertemuan seperti kita akan hal-hal indah-indah langit bumi ini Allah, lautan dan luas Allah. Lalu setelah Allah ciptakan Allah, apa yuk? Memelihara, menjaga. Nah Allah
Ya. Dan memelihara itu bukan per detik, tiap detik, kadang putus-putusnya Tuhan memelihara. Jangan kita nyerah dicabut Tuhan setengah jam, jangan ada oksigen di dunia deh. Abut manusia setengah jam ya. Siapa yang nyanyi kayak pembina, orang berparu-paru ada. Hadi berdepan mulai, ya, seputing dia mau tarik, nikmat, oksigen kerja, pasis nak kayak di rumah sakit, nak ada pembina lagi, tapi ada orang penjual, mau dicabut bang, diambil seperti aja, nikmat, oksigen kerja, walaupun manusia canggih-canggih, oksigen kerja, matian, termasuk profesor Amerika, pasti mati. Nah, jadi Tuhan itu sungguh pemurah dan menciptakan yaitu oksigen kepada kita dan alat untuk oksigen itu ada yaitu hidung, kemudian paru-paru, kemudian lagi bentuk-bentuk yang lain sehingga manusia bisa bernapas. Napas itu adalah kunci daripada kehidupan. Amal napas kada mungkin hidup. Makanya yang mungkin ada rabah pengendaraan dijabai orang, diadakan di sini tangan, ada napasnya lagi, bahina ada. Nyikir Allah ada binatang yang bisa pura-pura mati, bahari namanya pelandok. Dikira mati lipatannya, dibuang di kiau-kiaunya, nama apa lalat, badi timbainya menculat muka. Itu pura-pura mati. Berarti kawainya mana hari napas lah. Ini masih berhilang, masih hidup. Nah, itu kisah orang baik kan mungkin katanya wala-wala bisa akal bantok ya. Kalau Allah tidak memelihara, niscaya matian orang sesuatu itu. Nah, misal contoh yang paling nyaman, ya kan? Lagi misalnya Tuhan menarik di dunia ini air, tadi udara ini air. Berarti Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu berilmu, Tuhan itu tahu dan memelihara. Lalu Tuhan jadi anak air, dan air itu sumber kehidupan juga. Kalau ada banyak ditarik ke air, jangan ada banyak. Tuh kalau dia turun setiap detik, menit, jam, ada banyak. Maka juga manusia binasa. Jangankan manusia, pepohonan mati, binatang mati, apalagi iwak. Iwak pasti memerlukan air. Jadi kehidupan iwak itu tergantung air. Tahu iwak dulu? Kalau tahu iwak, ikan. Ampun sampah, maboyok kulacingan, ada banyak mati. Kalau ada banyak satu matanya mati. Iya, tempat saja mati. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu apa? Allah berarti berilmu harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Makhluk mengalukan ini. Canggihnya kita tidak tahu. Itulah yang orang maha berilmu. Nah, berilmu hanya Allah. Kita ini hanya dengan barakat ilmu diberinya. Bersekumpul barakat ilmu, barakat Allah berikan dalam kita, barakat di sini. Bapak Ibu yang hormati, nah itu contoh yang paling nyaman. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha berilmu. Wajib Allah itu bersifat ilmu, wajib bersifat ilmu. Sebab kada akal kada menerima, Tuhan kada berilmu, mustahil artinya. Lalu pulang, nah kalau kita lihat lagi, sidin bersifat ilmu, Allah Ta'ala tadi apa ya? Nah, ilmu makhluk terbatas sampai di Quran surat Isra disebut. Mulai Nabi Adam diciptakan diberi ilmu, wa allama Adam al-asma, semua ilmu diberi Tuhan kepada Nabi Adam. Tapi waktu itu disuruh berdekat dengan malaikat. Malaikat kalah, karena malaikat mainkan Nabi Adam. Nah,
dari ilmu, tapi Tuhan ilmu yang memberikan itu sedikit saja. Yang diberitahu ini sedikit. Qalilah wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah memberikan ilmu orang manusia kecuali sedikit benar. Ya, surah Isra sedikit benar. Nah, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Daud, sampai Nabi Sulaiman, terus diberitahu banyak ilmu Nabi Sulaiman, sampai kepada kiamat kaidah. Nah, banyak orang profesor, doktor, ahli-ahli, sampai kiamat dikumpulkan ilmu keberadaan. Nah, tiba-tiba manusia sedunia, oh ada banyak sedikit benar ubari juga. Nah, itulah ilmu manusia. Kalau binatang tuh dalam banyak basah awaknya itu patoknya kayak burung, dipatok tuh paling setitik kada sawat. Itu ilmu orang banyak sedunia dibandingkan sungai, laut, nang banyak-banyaknya. Nah, jadi ujar orang bahari, setinggi apapun ilmu orang itu miliki, jangan sombong, jangan koyok, jangan buru-buru dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kisah lagi, kisah apa kisahnya? Ini kisahnya orang berilmu. Iblis itu diberi Allah ilmu luar biasa, lebih tingginya daripada malaikat ilmunya. Iblis, makanya iblis itu dulu termasuk pimpinannya malaikat. Iblis itu namanya Jajil, disebut dalam kitab, banyak kitabnya menyebutkan. Dan itu iblis itu biar saking hebatnya ilmunya, nah iblis itu sidik sekejap mata aja aman aja awak iblis itu. Nah, jadi suatu ketika iblis ini menggerungung, bersedia menggelitik daripada Fir'aun. Ini pernah disampaikan oleh Guru Yahudi kisah ini. Ujar sini ujar apa? Bungolnya artinya Fir'aun itu ngaku Tuhan, ngaku aja keduanya ngaku Tuhan. Iya, nah, ya kan? Rasa ada layak menjadi Tuhan. Fir'aun dari segi derajat memang tingginya pada aku jadi iblis, derajatnya, derajat kejahatannya lebih tinggi daripada aku. Tapi kalau dari segi apa berbuat jahat namanya itu awas aku bang, karena awas itu ada kematian. Ini itu terjadi apa mati, makanya iblis itu terkabada sudah. Iblis itu bisa berubah. Di dalam kitab iblis itu bisa berubah. Ya Allah, bisa berubah. Ujar iblis protes, ya aku ini sakti dan diberikan Tuhan kelebihan bisa hilang, sedangkan Firaun bisa hilang. Aku bisa berubah-ubah bentuk, kan iblis bisa berubah jadi ular, jadi burung, jadi apapun, berubah bentuk. Dan iblis bisa berubah wajah. Kadang-kadang bisa jadi pemuda tampan, wahai pemuda tampan. Bisa jadi orang tua, bisa macam-macam, berubah bentuk, berubah wajah. Kemudian seakan orang jadi apa Allah. Dalam sekejap aku bisa langsung ke barat, ke timur, selatan. Dunia ini dalam genggamannya iblis. Tapi kita saling mangkai sampai iblis itu. Mungkin dia malaikat Allah. Ya, karena hebat pada malaikat asalnya. Makanya pintar iblis ini. Bisa aman aja kok. Langit gak mana, bahkan ke surga kok awak. Bahkan apa saja surga. Sakti mandraguna, jangan berkurang ilmu orang bahari. Ada nabi yang ke sakti mandraguna aja. Ilmu jiwa ke-10. Berapa kumbara? Hah? Fir'aun kan bisa ya, kok iblis? Kan bisa. Jadi iblis, aku datangi kita. Kalau yang Fir'aun ini mengaku Tuhan di mana
lalu Firaun perjalanan sampai ke istana Firaun, langsung masuk, ada melihat penjaganya, sekuritinya, nang buat keamanannya, ujian nanggu ini dari buat presiden apa? Ban pes lah. Oh, dari ban pes. Kalau kau lihatnya, dia bisa hilang, bisa menampakkan diri, bisa hilang, sampai di muka, pintu kuring Firaun, kamar Firaun dikatok, baru bunyi, dikatok, tok, ujar Firaun, siapa hilang? Pokoknya dia bis, nanti dinding pintu aja ada tahu, aku Tuhan. Bila mesti ngaku Tuhan, aku parah, tadi dinding di hadapan pintu aja ada tahu, ngaku Tuhan, dia serbuk, ya. Nah itu kisah itu ya kita ternyata ada kitabnya itu, ya kan? Tujuan itu ada dongeng, tek kayak televisi film, lahir. Nah itu dasar kuju didatangi iblis. Orang balik kan pada didatangi Nabi, Rasul pada didatangi Jibril. Ya Allah, ada Firaun yang mendatangi ada Jibril. Iblis yang mendatangi. Lalu Firaun itu apa ngarannya? Ibah di katok datangnya tadi. Nah, Firaun ini sebenarnya baik merasa mengaku Tuhan ini karena dibisiki oleh tangan kanan sini namanya Haman. Nah itu sebabnya jangan ada mau nanganan tanggawi Musa. Dan Firaun ini kada pernah kering, kada pernah kesulitan daging kambing. Nah Firaun kejahatannya sangat tinggi pada iblis, melebihi daripada iblis. Apa kejahatannya? Inya menghina orang banyak di alun-alun di lapangan. Sama layakku alihnya perbohongan anak Allah diceritakan Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Bujur, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sebelah aku bisa menghidupkan dan bisa matikan. Lihat, aku matikan manusia, dibunuhnya orang. Lihat, aku menghidupkan manusia, jadi kubunuh. Dan segitu, di ilmunya sedang Tuhan. Iya, kawalan sihnya dia nonton malaikat Firaun itu menggantikan manusia yang jauh pada tempatnya. Kawan, menyiapkan rasa maut. Sedunia ini banyak orang mati di dari kebelahan dalamnya. Di antaranya kayak dicabutnya berantakan sekali saja. Nah, akhirnya Bapak Ibu ceritakan lalu Firaun ini apa? Diprotes iblis, ujian iblis, kamu tuh pada wajar ini Tuhan, ngaku Tuhan, nangka itu aja kamu pada tahu, ngaku Tuhan, minum mesti kamu, di situ kalah pada Firaun, tapi tetap ngaku Tuhan, ada mau kalah. Ini Bapak Ibu yang itu kisah Firaun melawan iblis yang aku jangan dulu ini. Sedang betul dia itu apalagi nyawa. Nah kalau dia apa nyawa apa Tuhan sih. Nah ini menunjukkan lawan kita bahwa nang maha berilmu Tuhannya Allah. Jadi Tuhan memberi ilmu lawan iblis. Ya sekejap mata kasih tahu kemarin yang awal. Ya. Kenapa iblis masih dilaknat Allah? Karena dia sombong, takabur, merasa paling baik daripada Nabi Adam. Dan dia ada taat. Yang pertama, dia sombong, takabur, maka pula kadar keasian Tuhan. Jangan ikut sujud, Nabi Adam kedahut. Jadi orang dia beriman, kalau mau sujud, datang. Ya iman ke Tuhan ada percaya? Iya. Ada Firaun di segala beriman sama sekali. Nah itu jihadnya Firaun. Kalau beriman sudah anak tanggal Firaun, anak mati hanya ngakui. Hanya ngakui aku percaya dengan Tuhan dan aku percaya Nabi kamu putusan kamu itu Musa. Alhamdulillah di Tuhan.
Nah sudah di sini ke rombongan akan mati. Nah disitulah batas kuat manusia itu dilalu sudah mencapai hampir di tenggorokan, maka tertolaklah pengampunan. Itu adalah berupaya mana? Ya kalau tersedia kan, kayak mau pangkong itu nyanyian. Bapak Ibu yang perlu muliakan menghormati. Berarti Bapak Ibu kita melihat kepada apa namanya ilmu. Nah, ya kan bahwa Allah itu maha berilmu. Coba lihat binatang leh. Sampai di rumah kita itu macam-macam semut. Belum lagi yang lain. Mungkin ibu mana kita bisa semut. Dia tahu lagu semut itu ameh semut itu apa? Semut itu bila berhira makan tuh kayak apa? Pemarukan semut kayak kemana lihat? Nah paling sulit lagi itu mau. Halusnya binatang itu bisa menggigit, bisa darah kita. Jangan ada warna yang merah biar seumuran kada tetapkan jadi biarnya aja. Itu orang papang mengatam di omongan. Nah Bapak Ibu, ada 5 ujar orang ahli tasawuf, orang ahli tauhid, nang kita tuh ada pasti mengira-ngira aja, menyangka, tapi kada tahu kita. Contohnya misal, contoh yang pertama, ya kan? Yaitu kita ini kada tahu yang Nabi nang 5 hal ini kalau pasti. Tapi kalau dia orang ahli tauhid, 4 kali 4 ilmunya pasti. 4 kali 4 atau 4 tambah 4 pasti 8. Pasti 8. Itu pasti. Tapi kita ini mengira-ngira. Contoh, kita mengira-ngira. Nang kita ini setiap hari kada tahu. Ya. Nah, yang pertama, yang berkaitan dengan kita loh. Apa ya? Yang pertama ialah kita ini apa namanya? Kada tahu nasib kita esok. Kayak apa kita ada esok nah? Atau nang siang enak kita sihat atau sakit, masih ada umur atau kada, atau kita berejeki atau kada. Kada pasti kada akan datang. Walaupun kita misalnya menjalaninya, kada tahu itu rahasia Tuhan. Ya kan? Apa yang terjadi akan datang itu adalah tak pasti. Hanya mengira-ngira aja, hanya menduga-duga aja. Ya, besok kita berejeki ada sihatkah atau sakit, selamatkah kita, ada musibah kah, meninggal dunia kah, masih adakah kita hidup di dunia ini, kada tahu. Walaupun kita sihat asalnya, ada orangnya itu rahasia Tuhan. Makanya umur itu rahasia Tuhan. Rezeki, jodoh, nasib, umur itu kada tahu pasti akan. Kada tahu. Itu semua rahasia. Nah, ya masing-masing kita kada tahu pasti akan. Perkara itu tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kada boleh kada insya Allah. Setiap kali jangan kita mengatakan seperti Nabi Sulaiman, karena sini dengan baca insya Allah waktu manduli ini 100 ekor atau 70 ekor sampai pasti berjalan. Pasti berjalan dia Nabi Sulaiman. Sekalinya ditunggu sebulan 2 tahun kalau berjalan. Kenapa? Ya kan juga kalau nyawa mati kali jadi nyawa mengatakan pasti mendahului Allah Ta'ala. Seharusnya nyawa insya Allah pasti terjadi, pasti jadi. Nah yang insya Allah itu berarti bilikan saya tersibuk berjalan berarti baik-baik. Adalah diukur berapa bini dia dapat berjalan ke dapatnya. Orang barat bang, kita dibaca ini bini 8 ekor dikumpulkan aja 5 sebulan. Ada boleh kalau dalam Islam apa saja. Nah, makanya insya Allah jangan pasti. Insya Allah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah itu kalimat yang paling baik dalam ilmu fikih atau ilmu fikih
Misalnya biar berbuat, pokoknya aku esok hendak melakukan berbuat ini, tapi kalau insya Allah maka hukumnya berdosa, haram. Haram. Jadi jangan tadi kalau insya Allah itu, insya Allah aku esok hendak sembahyang, istiharah, esok hendak puasa Syawal, insya Allah. Nah insya Allah itu jangan ditinggal. Jadi tidak boleh ini, esok puasa banyak. Bisa puasa, maka boleh kita insya Allah bisa puasa. Nah, jadi jangan ada insya Allahnya. Bila orang itu bertauhid, kalau macam insya Allah berdosa. Nah, itu artinya Tuhan yang biasa berjalan Tuhan ada setuju bila ada mengucapkan insya Allah. Makanya insya Allah udah datang lagi. Kalau mau namanya Allah. Nang ada pasti apa yang ada di dalam rahim seorang ibu itu ada tahunya. Tapi gue ada ini OSD kan. Nah itu ada orang OSD ujar dokter kandungan anaknya wanita diperkirakan juga laki-laki sekali lahir binjok. Anaknya wanita perempuan jadi dokter kandungan selalu periksa sekali lahir berburuk laki-laki. Jadi bisa dilumut tuh kira-kira aja. Ibu tuh bilang ada yang ketiga masalah negara semalam di berita Banjar Benua bahwa terjadi artinya hujan atau apa di Banjar Pasir Utara. Ternyata mulai maghrib sampai ke hujan. Itu perkiraan ya Allah, makanya ada ramalan cuaca perkiraan aja, pasti dikira hujan ternyata ada, dikira ada ternyata hujan, dikira hujan apa hujan untuk banyak kata ada bawah kata kalau manusia mengatur dunia ini awak. Kalau orang Bali itu kan dengan izin Tuhan, Nabi dengan izin Tuhan, anak minta hujan di sini Umar bohong. Jangan ada bertawassul Ibnu Abbas. Kalau melihat berarti tawassul itu boleh. Amin ya Rabbal. Nah, yang ketiga, ya, kada tahu di mana nih kita mati mau umur. Ada orang sedang menjadi contoh guru kita, guru Kiai Haji Abuya. Saya boleh juhud, sini sudah siap dan kubur di dalam pakaian sudah, karena takdirnya saya kira kubur situ, nongkrong ke sini pindah dari jauh ke mana? Ke daerah nang Cende Aluskah, nah makanya sudah jauh sudah. Nah, jadi kita negara Allah, makanya orang mengatakan alka itu, aku kira berkubur di alka. Apa aja gotong royong nukar apa lupa lalu berangkat haji sampai di Makkah pada tanda sehat dari takdirnya mati di Madinah, meninggal di Madinah, dikubur di Baqi supaya orang banyak di Masjid Nabawi. Padahal sehat waktu pulang, tapi janjinya masalah cadangan lubang kubur sudah siap di mata Quran. Jadi meninggal kita ini kan apabila kapan jam berapa tanya. Nah kemudian kubur tadi berulah dah tempat kuburan siap sudah diulahkan kuburan. Sekalinya kali di situ kubur mati di Makkah mau boleh kenapa? Nama di Makkah dulu kawan ngajar sidin aku nih doa dari dah berangkat haji membuat anak bisa mati di Makkah siapapun di Madinah ya ucap pendahulu saya beliau mati Makkah. Nah ada jadi berkata lagi kubur kenapa? Karena itulah kata taman ilmu Allah tahu dah. Nah akan terjadi akan datang Ustaz rumah irama 40 tahun lagi meninggal dunia tahu kan? Bak kubur di mana? Ukur di Anjir atau di Kota Bola. Ulun sudah siap juga dah. Alkah ulun di Anjir sudah 4 kurungan tanahnya.
alhamdulillah penceramah majlis lainnya banyak jemaahnya, beribuan jemaahnya. Ujar orang situ kayaknya diulahkan situ ubah disiangin ulahkan ke dulu, artinya rumah-rumahnya ya pun kan tentu aku mati dulu di situ. Yang paling orang kialah ya ke situ main jelehinan guru anak-anak orang tadi, jadi biar anak situ juga aja. Walau alam, tapi mudah-mudahan di situ diantara ada banyak kata sadar sudah bisa lewat sedikit Bapak Ibu, artinya nah kita ada tahu nasib jodoh rezeki kita ada pasti, ramalan cuaca ada apapun itu rahasia Tuhan. Nang tahu ada soal seperti itu aja kita kadang mau pastikan, apalagi soal negara-negara tentang roh kayak apa, roh kayak apa, malaikat kayak apa ada tahu, walaupun sepintar apapun ada pernah roh. Lihat kabarnya dari dokter di Amerika di Eropa tahu roh diulahkanlah alat pembesar meneropong tentang roh orang mati sebelum mati mayatnya, nak meneropong mati benda. Terima kasih perhatian kekurangan, itulah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dapat manfaat kesamaan, mudah kita hidup beriman bertauhid. Ya Allah, pada muslimatillah kita berdoa dan anak kita kagum dengan ciptaan Allah, semuanya itu adalah budak dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat segala sesuatu yang nampak di alam semesta ini, kita ingat, oh itulah budak dan ilmunya Allah Ta'ala, sehingga iman kita bertambah-tambah. Amin ya Rabbal. Bila kami ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Falamannahu la ilaha illallah. Abdul Qudwan min qabli la ilaha illallah. Jadi gimana bukti qauli la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna qad hadatna bi majlis al-makin lisan bi hadhihi mubarakah wa bi hayatina ya rabbid dunya wal akhirah. Salamat fid dunya wal akhirah wa barakatuh fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min maqburan tamarrukan min ba'di tabrukan maksuma. Allahumma ya ahwal awil al-ahwal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una ya Rabbana warzuqna bil tauhid biki tasawwur berzina wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma qina bid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yasibun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita baca amat pagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baca pagi selesai dijamin masalah hati meninggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Amin syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi wa birri wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim.
تصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita masyarakat karena suasana hari raya masih ada. Allahumma salli ala